Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ulia Fitriza SMSI, selaku salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Jakarta. Di sini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, di mana video pembelajaran ini saya buat untuk sebagai pemantik ya, sebelum kelas kita mulai ya, sehingga nanti ada gambaran ya untuk rekan-rekan mahasiswa apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Baik, pertemuan ke-9 ini kita akan bahas tentang bagaimana transformasi pertanian dan pembangunan pedesaan. Oke, kenapa sih kita membahas transformasi pertanian ya dan pembangunan pedesaan ya? Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah merupakan negara yang agraris ya, di mana sektor pertaniannya sangat berperan penting dan memberikan kontribusi yang cukup besar ya pada PDB ya. Dan dari masa ke masa juga sebagai ya penggerak utama sebagai sektor primer lah ya, bisa dikatakan begitu. Namun seiring perkembangannya zaman, pertanian tidak kok hanya mengharapkan pertahanan dari sektor pertanian, kita juga tidak akan bisa bertahan mungkin ya. Makanya sektor pertanian itu perlu dimodernifikasi atau diarahkan ke sektor diarahkan ke industrialisasi ya, dengan mm, memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga akan mendapatkan output atau hasil yang maksimal ya dari komoditas-komoditas pertanian kita. Nah, penekanan ini ya bahwasanya di masa lalu kita belum pada fase industrialisasi, masih pada fase tradisional ya. Dan dengan adanya industrialisasi ini untuk bisa beralih ya dari perekonomian yang masih bersifat tradisional menjadi lebih modern. Dan pembangunan pertanian ini dipandang sebagai bagian penting ya untuk strategi bagaimana pertumbuhan ekonomi juga bisa ditopang oleh sektor pertanian ini. Nah, apa aja sih strategi yang berbasis pertanian dan ketenaga kerja yang bisa kita dorong ya untuk mendukung namanya pertumbuhan ekonomi ya, dengan cara adanya tadinya industrialisasi dalam sektor pertanian, katakan ke kemajuan teknologi, modernisasi, sehingga hasil pertumbuhan output itu bisa lebih bercepat dan mungkin dari sisi kuantitasnya juga lebih banyak. Bahkan tidak hanya kuantitas, tapi dari sisi kualitasnya juga akan lebih lebih bagus ya, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk eh, produk-produk import ya, atau produk dan ataupun kalau kita ekspor barang komoditas kita juga juga kita bisa bersaing dengan produk-produk lokal di negara tempat kita ekspor ya. Terus meningkatkan permintaan domestik sendiri ya, sehingga kita tidak harus lagi untuk beberapa bahan pokok gitu ya, bahan pangan pokok itu tidak melakukan yang namanya impor lagi, sehingga untuk permintaan domestik aja sudah tercukupi gitu, harapannya begitu. Terus kegiatan pembangunan pedesaan juga menjadi padat karya ya, karena itu tadi ya, permintaan domestik juga meningkat supaya mendapatkan output yang banyak. Jadi kita harus menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan akan didukung oleh partisipasi masyarakat di pedesaan tersebut. Nah, bagaimana sih pertumbuhan pertanian ya dan tantangannya ya dari masa lalu hingga saat ini? Ya, seperti yang tahu, pertanian itu mempekerjakan mayoritas angkatan kerja yang eh, low skill ya, dan menyumbang sebagian lebih rendah dari total output dari eh, hasil hasil output dari PDRB gitu ya. Nah, dan diharapkan produksi pertanian ini bisa meningkat. Namun mungkin tidak merata untuk beberapa daerah di Indonesia ya, karena mungkin ada kondisi geografis wilayah juga yang akan menyebabkan produktivitas setiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, lalu apa peran pemerintah dalam pembangunan pertanian ya? Nah, pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor eksternalitas lingkungan ya, yang kadang dapat mengganggu proses panen ya, baik dari cuaca, hama, penyakit tumbuhan, terus dari faktor em, ketersediaan bibit unggul, pupuk, atau pakan segala macamnya, itu adalah bentuk-bentuk faktor eksternalitas lingkungan yang mungkin bisa didorong oleh pemerintah menetapkan regulasinya, memberikan layanan penelitian penyuluhan bagi petanian ya,
untuk meningkatkan produktivitasnya, nah, membuatkan skala ekonomi dalam proses pemasarannya sehingga harga setiap komoditas pertanian itu tidak diberikan harga eh, es- harga batas bawahnya itu terlalu rendah kayak gitu ya, sehingga dan juga menjaga asimetris informasi dalam kualitas produk ya, sehingga tidak ada lagi eh, moral hazard atau asymmetric information ya pada eh, yang terjadi pada sektor pertanian ya, mungkin eh, antara si eh, para petani ke tengkulak ke konsumen ya, mungkin ada beberapa asymmetric information sehingga akan merugikan dari pihak petaninya. Menyediakan kelembagaan yang baik dan infrastruktur yang baik, baik dari sisi akses ke pasar itu lebih dekat ya, kelembagaannya mungkin dari sisi pengelola hasil pertanian, lalu memastikan pertumbuhan bersama di sektor pertanian dan mengatasi jebakan kemiskinan pada untuk para petani ya. Nah, bagaimana sistem agraria negara berkembang? Nah, pertanian beberapa negara berkembang baik di Amerika Latin, Asia, dan di Afrika. Nah, ada beberapa persamaan ya, Amerika Latin dan Asia ya. Mungkin dari sisi wilayah kita kan sama-sama tropis ya. Mungkin beberapa komunitas banyak yang eh, ya bisa bisa hidup ya, baik sama-sama bisa hidup di baik di Amerika Latin ataupun Asia. Dari sisi demografis kita juga terletak di negara-negara yang beriklim tropis. Nah, ya ini ya, latifundio dan munifundio kita mungkin hampir mirip ya, antara Asia dan juga Afrika. Nah, kalau Asia ini mungkin Asianya bagian-bagian selatan ya, masuk salah satunya Indonesia. Terus ada keunikan tanah yang terfragmentasi, terus ada eh, kalau di Afrika dia mungkin agak beda sendiri ya, ada sisi demografi dan pola-pola pertaniannya ya, dan untuk komoditasnya akan punya keunikan ya, karena mungkin Afrika ini dari sisi demografis kan kebanyakan wilayahnya terdiri dari gurun, jadi sehingga komoditas pertaniannya tidak terlalu beragam, beraneka ragam. Oke. Nah, nah, ada salah satu masalah fragmentasi ya di Asia. Nah, apa sih masalah yang terjadi ketika adanya masalah fragmentasi ini akan berdampak pada pemerintahan pada masa kolonial ya, sehingga memperkuat sistem kepemilikan tanah dan kepemilikan tanah pribadi. Jadi konsekuensinya adanya rentenir rentah tanah-tanah, terutama tanah-tanah lahan pertanian. Kita tahu dulu kita di, di Indonesia ini adalah bekas negara jajahan di mana beberapa lahan pertanian ya, contohnya seperti kebun teh itu adalah dikelola dulu oleh pemerintah kolonial Belanda ya, dan kita masih sebagai penyewaan. Sekarang ketika Indonesia merdeka, peralihan status itu mungkin masih terjadi yang namanya masalah fragmentasi. Nah, lalu ada lagi bagaimana struktur sistem agraria di negara berkembang ya. Tadi ada juga di contohnya tadi saya berikan di Amerika Latin ya. Amerika Latin ini juga masih banyak negara berkembang di sana ya. Nah, masih ada juga masalah fragmentasi dari kepemilikan tanah. Ada lagi setelah itu ada latifundios ya, dan juga minifundios ya. Udah kepemilikan tanah yang skala besar mungkin oleh segelintir orang, dan minifundios hanya pertanian yang masih bersifat mikro. Nah, latifundios ini mm, relatif tidak efisien ya, karena tuan tanah terkadang kurang fokus pada bisnis pertanian. Sedangkan pertanian ini memerlukan biaya transaksi yang sangat besar. Jadi kayak em, tidak terlalu kayak kurang perhatian ya untuk beberapa eh, beberapa apa eh, mafia, bukan mafia, siapa ya namanya, kayak yang tuan tanahnya yang memiliki lahan yang luas itu, tapi dia tidak terlalu fokus dengan bisnis pertanian. Jadi kayak ya para pekerja senaknya aja lah untuk mengatur pengelolaan lahan pertaniannya. Nah, secara keseluruhan sektor pertanian ini juga akan eh, apa banyak berdampak kayak pada di wilayah Amerika Latin. Nah,
Ini beberapa sehingga adanya terjadi yang namanya diversifikasi pertanian ya. Jadi di Amerika Latin itu karena kurang terlalu fokusnya pemilik tanahnya sehingga untuk cabai itu banyak turunan-turunannya dan adanya juga terjadi ketidaksetaraan pedesaan yang ekstrim ya. Mungkin hanya di beberapa wilayah pertanian yang maju, ada yang sekarang sebagian wilayah pertanian yang tidak mungkin terurus dengan baik. Tuh. Nah, ada lagi pertanian subsisten ya. Ini untuk dan budidaya ekstensif di wilayah Afrika. Nah, kita tahu ya Afrika ini adalah negara yang iklimnya itu em, bisa dikatakan wilayah geografisnya itu terdiri dari gurun ya. Jadi mungkin untuk ditanami apa lahan pertanian itu juga hanya di sebagian kecil wilayah yang mungkin hanya di sekitaran Sungai Nil yang mungkin bisa dikatakan subur. Nah, sisanya itu kan tidak terlalu subur. Nah, sehingga produktivitasnya rendah dan untuk meningkatkan produktivitas kita harus memberikan teknologi ya, memberikan inovasi supaya di lahan yang sangat ekstrim itu bisa tetap punya lahan pertanian gitu, ya. Namun di Afrika sendiri ya di mana rata banyak negara yang masih katakan negara berkembang bahkan masih hidup di bawah garis kemiskinan ya. Nah, teknologi ini ada suatu hal yang sangat minim di sana ya. Dan di Afrika juga menggeser yang namanya kultivasi. Dan ada beberapa permintaan musiman untuk tenaga kerja ya tergantung pada uh, bagaimana kondisi geografis di Afrika tersebut. Nah, kalau musim hujan mungkin uh, produktivitas tinggi ya karena tanah akan lebih subur. Sedangkan kalau ketika musim kemarau, nah para pekerja yang ada di sektor pertanian ini mungkin akan kehilangan pekerjaannya ya karena produktivitas pertanian sangat rendah. Dan ketergantungan di Afrika juga ketergantungan yang cukup tinggi ya pada benih-benih yang eh, tertentu yang hanya bisa tumbuh di wilayah tersebut. Terus ada lagi fraksi lahan yang kurang dimanfaatkan juga relatif tinggi, kekhawatiran tinggi bagaimana perubahan iklim ya. Dan maka dari itu di Afrika itu perlu adanya yang namanya revolusi hijau supaya sektor pertaniannya bisa lebih berkembang. Nah, selain itu di pertemuan ini kita juga bahas bagaimana sih peran perempuan ya dalam sektor pertanian ya. Nah, rata-rata perempuan menyediakan 60% hingga 80% tenaga kerja untuk sektor pertanian baik di Afrika, Asia dan eh, sekitar 40% di Amerika Latin. Ya, kenapa biasanya perempuan ya? Karena perempuan itu bisa bekerja lebih lama daripada pria ya. Dan banyak program-program bantuan pekerjaan pemerintah juga kadang hanya menjangkau laki-laki tapi tidak perempuan sehingga ya bisa dimanfaatkan tenaga kerja perempuan untuk menambah produktivitas pada sektor pertanian. Nah, lalu dari sisi ekonomi mikro, bagaimana sih petani itu ya dan pemerintah bisa bersinergi ya dalam membangun sektor pertanian tersebut ya. Nah, pertanian yang subsisten ya biasanya akan menghindari resiko-resiko, ketidakpastian dan kelangsungan hidup. Mungkin khususan bagian ini mungkin kita akan bisa bahas di kelas ya nantinya. Bagaimana pemerintah ya bisa bersinergi ya dengan petani dalam membangun sistem pertanian yang baik. Oke, saya next dulu. Nah, bagaimana bentuk dari strategi pembangunan pertanian itu ya utamanya adalah meningkatkan pertanian yang tadinya skala mikro bisa menjadi skala makro. Yang tadinya pembangunan itu hanya fokus di perkotaan, sekarang dengan sinergi atau strategi pembangunan pada sektor pertanian akan mendorong pembangunan pada pedesaan karena kita tahu ya wilayah pertanian itu masih banyak terdapat di daerah pedesaan. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas di kelas nantinya ya bagaimana pemerintah bisa bersinergi dengan petani untuk mendorong si sektor pertanian ini menjadi produktivitasnya tinggi, menjadi wala- walaupun kan kita harapkan untuk sekelas negara berkembang itu sektor industri yang eh, eh, bisa diharapkan untuk lebih maju ya. Tapi apabila sektor industri dan sektor pertanian bisa berkolaborasi ya,
apa salahnya gitu kan, sehingga dua sektor ini untuk negara-negara yang bersifat agraris bisa menjadi penyokong utama untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak hanya akan berpusat di daerah industrialisasi perkotaan, tapi juga di pedesaan-pedesaan, apalagi terkhususnya di negara kita tercinta Indonesia ya. Dan ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut di kelas nantinya. Mungkin dari saya sekian dulu video pembelajaran untuk pemantik materi pada pertemuan ke-9 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.